ini semua dia alami karena Tuhan, bukan karena apa yang ia miliki. Sehingga ketika datang kesusahan, datang pergumulan, datang persoalan hidup, ibu ini menjadi pribadi yang lebih mau mengucap syukur, lebih mau untuk mengamini apa yang Tuhan buat pasti adalah baik. Salam sejahtera untuk sekalian kita. Satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Satu pujian yang membawa kita dalam satu perenungan bahwa benar, saya dan saudara-saudara berharga di mata Allah. Dan apapun itu, kita percaya bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah seturut dengan gambarnya. Maka ketika kita diciptakan seturut dengan gambarnya, apa yang akan mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan ketika kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan tapi juga memahami bahwa kita hidup menurut gambarnya. Firman Tuhan Yesaya 43 ayat 4, demikian kata firman, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, maka dia merancangkan segala sesuatu yang membawa kita menikmati damai sejahtera. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, maka firman Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Kasih Allah itu adalah kasih yang hebat, kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa, dan kasih Allah itu adalah kasih yang tak berkesudahan, kasih untuk selama-lamanya. Kesetiaan yang akan terus turun temurun dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga marilah dalam perjalanan kehidupan kita, jadikanlah kehidupan kita pribadi yang benar-benar mampu untuk mengasihi Dia yang adalah pemilik kehidupan kita. Karena sekali lagi, hidupmu berharga di mata Allah. Jika mungkin ada di antara kita yang sekarang sedang dan sementara mengikuti konten ini, kita tidak menghargai hidup kita, kita tidak mau menghargai apa pemberian Tuhan dalam hidup kita, maka marilah dari saat ini kita mulai menghargai hidup kita. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita banyak melakukan salah, kita banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan, mari kita rubah segala sesuatu untuk benar-benar kita berkenan, untuk benar-benar kita dinyatakan sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, untuk benar-benar kita mampu untuk menyatakan kepada kehidupan banyak orang bahwa saya, bahwa saudara-saudara adalah pribadi yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga yang mampu melakukan firman Tuhan. Karena percayalah kita bahwa kita tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Dan firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman yang menghidupkan. Firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman yang memulihkan. Firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman yang mengubahkan. Nah, kalau firman itu mengubahkan, memulihkan, dan firman itu adalah yang senantiasa membawa kita pada jalan hidup yang benar, maka marilah kita menghargai setiap pemberian Tuhan lewat tubuh kita, lewat kehidupan kita. Karena sekali lagi kita itu berharga di matanya. Kita terlalu berharga, sehingga kalau kita terlalu berharga di matanya, maka jagalah setiap bait Allah, yaitu diri kita, untuk bisa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Karena banyak di antara kita sekarang ini yang tidak mampu atau tidak mau menyatakan diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, hanya oleh karena kita merasa diri bahwa kita tidak mampu, hanya oleh karena kita merasa diri kita terlalu banyak pergumulan, hanya oleh karena kita merasa diri bahwa kita banyak tantangan, persoalan hidup. Untuk itu, dengan setiap kesaksian yang kita alami, kesaksian yang pernah dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu keadaan kuat, keadaan sehat, keadaan yang diberkati, kita akan mampu untuk menjadi berkat dengan kita menjaga dan menghargai setiap pemberian Tuhan, yaitu kehidupan kita, untuk mampu menjadi kesaksian, alat kesaksian bagi kehidupan banyak orang, untuk menjadi alat Alkitab terbuka di tengah perjalanan kehidupan bersama dengan orang-orang sekitar. Saya punya satu kesaksian. Di satu waktu saya berjumpa dengan satu keluarga. Di dalamnya seorang ibu. Dan ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, dia merasa diri bahwa banyak hal yang terjadi dan teralami. Sehingga di satu waktu dia mencoba satu jalan ketika dia tidak mampu untuk menjalani hari hidup, tidak mampu untuk menjalani kehidupannya ketika banyaknya tantangan, banyaknya persoalan hidup. Dia hendak mengakhiri hidupnya. Namun pada akhirnya ketika
dia mendengar kesaksian firman, dia mengatakan bahwa benar hidup kita berharga di mata Tuhan. Benar hidup kita berharga karena Tuhan masih memberikan kehidupannya waktu dan kesempatan. Dan itu yang menjadi satu sukacita kesaksiannya ketika dia bagi bahwa di satu waktu dia berputus asa, di satu waktu dia tidak mampu melakukan apa-apa, dan di satu waktu iblis merasuki kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalamnya, mengakhiri hidupnya. Namun ketika Tuhan bekerja menggerakkan hatinya untuk supaya dia memahami, dia mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupannya, maka dia mulai mengambil satu tindakan yang nyata, yaitu dia mulai berpikir kembali bahwa kenapa harus mengakhiri hidup. Kalau seandainya kita punya masa depan, Tuhan rancangkan segala sesuatu yang membawa damai sejahtera. Sehingga dari kesempatan itu dia mulai memberi di dalam persekutuan beribadah. Bukan hanya memberi di dalam persekutuan beribadah, dia meyakini dengan benar bahwa ketika dia menjalani kehidupan ini, semua dia alami karena Tuhan, bukan karena apa yang ia miliki. Sehingga ketika datang kesusahan, datang pergumulan, datang persoalan hidup, ibu ini menjadi pribadi yang lebih mau mengucap syukur, lebih mau untuk mengamini apa yang Tuhan buat pasti adalah baik. Sehingga dari sini kita belajar apa yang kita mau tarik dari kesaksian ini, apa yang kita mau tarik dari kesaksian seorang ibu yang begitu luar biasa, diuji Tuhan, diuji untuk menunjukkan kehidupannya, bahwa hidupnya begitu berharga di mata Tuhan. Pertama, dia memahami dari setiap peristiwa yang terjadi bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, dia memahami juga bahwa kalau dia mengalami pergumulan dan persoalan hidup, maka Tuhan begitu menyayangi dia, karena dia diproses sedemikian rupa untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan hari ini yang patut kita syukuri adalah ibu itu mampu untuk menerima Tuhan, menerima Yesus hadir dalam kehidupannya untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan kehidupannya semakin dipulihkan, kehidupan keluarganya semakin dipulihkan, dan dia menikmati berkat yang begitu luar biasa. Maukah kita menjadi seperti ibu kekasih? Maukah kita menjadi pribadi yang siap dipulihkan, siap diubahkan? Ingat bahwa kalau kita mencelakai hidup kita, mencelakai diri kita, berarti kita sedang dan sementara mencelakai mesbah Allah, bait Allah. Untuk itu tetap lakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, karena keyakinan kita bahwa kesaksian firman Tuhan itu adalah kesaksian yang akan mengubahkan. Dan kalau Bapak Ibu saudara merasa diri bahwa Bapak Ibu semuanya kita yang mendengarkan konten ini diubahkan, katakan amin. Katakan amin, katakan amin. Dan percayalah, Tuhan Yesus mampu memulihkan saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus mampu membawa saya dan saudara-saudara menuju pada jalan kehidupan yang lebih baik, jalan kehidupan yang benar, karena Dia adalah jalan kehidupan itu sendiri. Jesus is the way. So, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Ingat, hidup kita berharga di mata Tuhan. Jangan pernah melukai kehidupan kita, karena percayalah bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita menikmati hidup dengan sesuatu yang begitu luar biasa, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kita untuk melakukan yang terbaik. So, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi hari ini, esok, dan seterusnya. Salam sejahtera untuk sekalian kita. Damai di hati.